Bagaimana pemerintah Indonesia mempersiapkan keberangkatan haji kali ini dan apa saja ketentuan baru yang harus diantisipasi oleh jemaah calon haji? Kami akan menanyakan langsung ke Dirjen Haji Kementerian Agama Hilman Latif, langsung dari Arab Saudi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Iya, ini ada kabar baik ya dari Arab Saudi, di mana kuota haji Indonesia nanti ditetapkan mencapai 221.000. Bagaimana pemerintah mempersiapkan penambahan keberangkatan jemaah haji tahun ini yang angkanya naik 2 kali lipat dibandingkan pada saat pandemi kemarin, Pak Hilman? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah, tentu saja rakyat Indonesia juga ikut senang bahwa kuota kembali normal dan kita mendapatkan angka 221.000. Tentu ini sudah kita siapkan beberapa mitigasi bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan secara teknis dalam rangka bisa mengirimkan jumlah jamaah dengan angka yang begitu banyak sesuai dengan harapan ya dan standar layanan yang sudah kita tetapkan. Tahun lalu memang kita mendapatkan kuota kurang dari 50% atau 47%, dan saat ini 2 kali lipat lebih sebetulnya jamaah yang akan kita kirim ke Saudi. Tapi tentu saja ini juga menjawab rasa ingin tahu dari kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, apakah tahun ini bisa diberangkatkan secara optimal atau tidak. Dan insya Allah nampaknya hari ini, tadi siang, Menteri Agama Republik Indonesia sudah bertemu langsung dengan Menteri Urusan Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia dan serah terima MOU untuk kuota jamaah saat ini. Ya. Nah, hal yang juga Begitu, Mbak. melegakan Pak Hilman adalah tidak ada batasan usia. Apakah ada persiapan khusus bagi jemaah calon haji lansia yang kemudian tidak bisa berangkat di masa pandemi kemarin? Ya tentu saja ini juga menjadi kabar gembira karena banyak sekali jamaah yang tahun lalu betul-betul sudah siap-siap untuk berangkat, namun karena peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia bahwa jamaah hanya yang di bawah 65 tahun yang boleh diberangkatkan, maka kemudian untuk tahun ini jumlah jamaah lansia tentu saja bisa berangkat karena tidak ada pembatasan, dan pada saat yang sama kita mendapatkan angka yang tidak sedikit ya untuk lansia. Setidaknya yang di atas 65 tahun itu ada 68.879 ya, hampir 70.000, hampir 63.000 orang lansia yang akan berangkat tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Dan oleh karena itu kami saat ini mempersiapkan skenario bagaimana petugas haji yang harus juga siap untuk menangani jamaah dengan usia lanjut dan juga jamaah yang berkebutuhan khusus. Tentu saja banyak aspek yang kita akan mitigasi dan siapkan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bila tahun sebelumnya kita fokus pada unsur atau aspek kesehatan yang terkait dengan penanganan atau langkah-langkah untuk menghindari persebaran COVID-19, ya, termasuk waktu itu varian Omicron. Tetapi untuk saat ini, karena sudah tidak ada isu tentang COVID setidaknya, kita justru fokus pada aspek kesehatan jamaah mulai dari tanah air dan sampai berangkat, dan kita akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan bagaimana agar jamaah yang berangkat itu betul-betul istitoah ya, artinya berhak dan mampu berangkat ya, selain usianya lanjut tapi juga kesehatannya harus baik. Nah ini tentu akan kita diskusikan bersama. Baik, jadi ada proses screening terlebih dahulu begitu ya Pak Hilman. Pak Hilman, ini kurang lebih 5 bulan lagi kemudian prediksinya jemaah calon haji ini mulai diberangkatkan. Bagaimana kesiapan infrastruktur, ini termasuk asrama, kemudian akomodasi dan juga transportasi. Sudah sejauh mana persiapannya, apa perbedaannya dengan masa pandemi kemarin? Ya perlu kami sampaikan bahwa aspek yang paling utama tentu saja dari kapasitas ya, kapasitas jamaah haji yang 2 kali lipat lebih yang akan diberangkatkan, dan oleh karena itu kami sejak
tahun lalu sudah melakukan pendampingan terhadap asrama haji untuk siap-siap dan melayani jamaah haji yang akan berangkat untuk tahun depan. Dari mulai infrastruktur, ya, kemudian juga kesiapan kamarnya, kemudian juga layanan-layanan yang lain, yang tentu saja akan intensif kita diskusikan skenarionya bersama mitra-mitra kami, termasuk dengan Komisi 8 DPR RI dan juga Kementerian Kesehatan, termasuk juga kementerian yang lain, dalam negeri, kemudian juga yang terkait dengan visa, dan tentu saja ini membutuhkan effort yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih siap, tapi saya insya Allah yakin bahwa dengan antusiasme yang ada, kita akan bangun kekompakan yang lebih baik. Amin. Pak Hilman, ada satu perubahan selain kemudian tidak ada batas usia, ada soal pengelolaan di mana tidak ada lagi muasasa dalam penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji ini dilakukan oleh syarikah atau perusahaan begitu ya Pak. Bagaimana nanti ini dampaknya terhadap pengelolaan haji? Pertama tentu kita menyambut baik karena saya melihat bahwa ada transformasi dari muasasah atau foundation lah, bisa kita katakan semacam itu, yang melayani jamaah haji menjadi syarikah atau company. Ya. Dan saat ini di Saudi memang berdiri berbagai perusahaan-perusahaan, baik jelmaan dulu dari muasasah ataupun perusahaan-perusahaan baru dalam bentuk holding company. Saya melihat bahwa di sini kampanye kerajaan Saudi ingin menekankan tentang profesionalisme di dalam melayani jamaah, ya. Dari mulai mereka dilayani akomodasinya, ya, makannya, kemudian juga transportasinya. Dan dengan munculnya syarikah itu, saya berharap kita juga bisa membangun transparansi, ya, transparansi dari pihak Indonesia dan juga pihak Saudi Arabia di dalam melayani jamaah. Gitu ya. Kita kemarin merasakan betul bagaimana misalnya secara tiba-tiba biaya untuk masyair begitu tinggi, dan itu tentu saja mengejutkan semua negara termasuk Indonesia, di mana dana yang harus dilakukan begitu banyak. Nah, kami saat ini karena sebagai company mereka berperan yang akan melayani jamaah kita, maka kita juga ingin bangun transparansi. Apa saja yang Anda punya, apa saja yang kami butuhkan, berapa harganya, yuk kita diskusikan. Jadi kita ingin membangun kerjasama yang lebih panjang dan baik dan saling menguntungkan. Apalagi Kementerian Agama, Pak Menteri menekankan betul bahwa jangan lupa manfaatnya juga harus dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan oleh karena itu dalam 1 tahun terakhir kita banyak berbicara ekosistem ekonomi haji, tentu dalam konteks melayani jamaah pada satu sisi, tetapi kita tidak melupakan juga unsur entrepreneurship-nya, bahwa banyak juga hal produk yang mungkin bisa kita gunakan dari Indonesia di Saudi Arabia, dan antar perusahaan bisa berdiskusi lebih banyak. Saya kira itu ada banyak dampak buat kita. Ada banyak dampak positif begitu ya Pak Hilman. Tapi yang kemudian dikhawatirkan ada perubahan dari muasasah kemudian ke syarikah ini, apakah nantinya akan berdampak pada kenaikan ONH? Apalagi kan ini ada rencana pemotongan subsidi haji. Apakah mungkin ONH ini masih bisa berada di kisaran 30 jutaan Pak Hilman, misalnya kayak tahun lalu di angka 39 juta? Ya, kami akan rumuskan bersama mitra kami di DPR RI, ya. Tapi kami juga sudah menyampaikan kepada publik secara bertahap bahwa penyesuaian biaya tentunya tidak bisa dihindari. Kami berdiskusi juga dengan berbagai mitra, delegasi haji dari negara-negara jiran atau negara-negara yang lain, bahwa kami atau kita semua merasakan bahwa inflasi harga-harga dan layanan untuk jamaah itu tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu, sebagaimana hasil diskusi, ya, sharing gagasan antar stakeholders, ya, kami dengan mitra kami di Komisi 8, dengan para pelaku bisnis, pelaku usaha, dengan para jamaah, ya memang kita sepakat bahwa keberlangsungan atau keberlanjutan
pengelolaan dana haji itu menjadi penting. Kita harus memikirkan bukan hanya jamaah yang akan berangkat tahun ini, tapi juga kita pikirkan yang akan berangkat tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, karena itulah konsep pembiayaan haji yang berkeadilan itu menjadi prinsip yang kita pegang. Baik. Nah, konteksnya untuk itu penyesuaian tentunya ada. Ya, penyesuaian tentunya ada. Kita menginginkan haji itu dana yang digunakan proporsional. Ya. Kita tidak ingin memberatkan, tetapi kita juga tidak bisa menghindari dari inflasi harga-harga yang ada dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi. Oke. Oleh karena itu, saya kira nanti rumusan akan kita sampaikan kepada publik. Kapan Pak Hilman informasi mengenai biaya ONH ini rencananya? Mudah-mudahan ya setelah ini kami akan membahas secara intensif dengan Komisi 8 dan mereka akan membentuk panja haji ya, BPIH. Kemudian kami juga berdiskusi secara mendalam dengan BPKH ya. Kan yang pegang uang di sana. Ada uang berapa gitu ya. Dan kira-kira berapa yang bisa digunakan untuk nilai manfaat yang bisa digunakan untuk tahun ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi insya Allah setelah panja haji ya mudah-mudahan awal bulan depan sudah bisa terbentuk. Baik, kita akan tunggu sama-sama bagaimana keputusan terakhir dari biaya ONH haji tahun ini. Pak Hilman Latif, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.